Baiklah teman-teman, inilah rumus-rumus penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang berikutnya. Yang pertama adalah rumus penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 1. Di sini ada 5 rumus. Yang pertama, penarikan maksimal dengan biaya 50%, itu rumusnya total VP dikurang 10 dibagi 3 dikali 2. Kemudian penarikan maksimal dengan biaya 25%, itu rumusnya total VP dikurang 10 dibagi 5 dikali 4. Kemudian rumus berikutnya, penarikan maksimal dengan biaya 30%, itu sama dengan total VP dikurang 10 dibagi 4,333 dikali 3,333. Penarikan maksimal dengan biaya 35% sama dengan total VP dikurang 10 dibagi 3,857 dikali 2,857. Selanjutnya penarikan maksimal dengan biaya 28% sama dengan total VP dikurang 10 dibagi 4,571 dikali 3,571. Begitu juga dengan selanjutnya, kita di sini sudah menyajikan penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 2. Di sini perbedaannya mudah saja. Kalau bintang 1 kan modalnya 10 pp. Maka rumusnya tinggal dirubah di sini. Kalau di bintang 2 tinggal dikurangin 100 pp. Nah, rumusnya sama ya, tinggal di sini dirubah menjadi 100 pp. Begitu juga nanti kalau di bintang ketiga, rumusnya sama saja, hanya saja nanti di sini tinggal dikurangi 500 pp. Begitu selanjutnya. Begitu juga teman-teman dengan penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 4, itu rumusnya sama, hanya saja di bagian ini kita tinggal mengganti angkanya menjadi 1000. Dan di paket bintang 5 pun untuk penarikan maksimal lanjut ke paket bintang 5 itu sama rumusnya, tinggal di sini diganti 5000. Selanjutnya untuk penarikan maksimal lanjut ke paket bintang 6 itu sama, tinggal di bagian ini diganti 10.000. Jadi rumus ini sangat simpel ya teman-teman. Masukkan saja nilainya, masukkan aja total VP yang teman-teman miliki. Di sini total VP yang teman-teman miliki tinggal dimasukkan, dikurangin dengan paket bintang yang ingin teman-teman lanjutkan, maka sisanya itu akan didapatkan hasil maksimal yang bisa ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di A1 BioKit. Kali ini saya akan memberikan sesuatu yang bisa mempermudah kerja teman-teman, yaitu rumus-rumus cara penarikan maksimal. Sekali lagi saya ulangi, rumus-rumus cara penarikan VP maksimal. Dan di sini ada grup poin. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Yang saya tekankan dari tampilan grup poin di sini bahwasannya ada 5 level biaya penarikan, yaitu level 1 dengan biaya penarikan 50%, level 2 dengan biaya penarikan 35%, level 3 dengan biaya penarikan 30%, level 4 dengan biaya penarikan 28%, level 5 dengan biaya penarikan 25%. Nah, di sini teman-teman saya ingin menunjukkan berapa sih biaya penarikan yang bisa teman-teman tarik secara maksimal dari VP yang teman-teman miliki. Baik itu ketika teman-teman ingin start dari bintang 2, berapa maksimal yang bisa ditarik? Kalau start dari bintang 3, berapa nilai maksimal yang bisa ditarik? Kalau start dari bintang 4, berapa nilai maksimal yang bisa ditarik? Begitu selanjutnya teman-teman, dan alhamdulillah saya berhasil membuat satu tabel dan menyajikan rumus-rumus yang siap pakai. Jadi teman-teman tidak usah bingung, tinggal masukkan angka-angkanya, maka akan didapatkan nilai maksimal yang teman-teman inginkan dengan niat masing-masing ya. Misalnya niat ingin dimulai dari fast track bintang 2, dimulai dari fast track bintang 3, dimulai dari fast track bintang 4, dan seterusnya.
Baiklah teman-teman, inilah rumus-rumus penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang berikutnya. Yang pertama adalah rumus penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 1. Di sini ada 5 rumus. Yang pertama, penarikan maksimal dengan biaya 50%, itu rumusnya total PP dikurang 10 dibagi 3 dikali 2. Kemudian penarikan maksimal dengan biaya 25%, itu rumusnya total PP dikurang 10 dibagi 5 dikali 4. Kemudian rumus berikutnya, penarikan maksimal dengan biaya 30%, itu sama dengan total PP dikurang 10 dibagi 4,333 dikali 3,333. Penarikan maksimal dengan biaya 35% sama dengan total PP dikurang 10 dibagi 3,857 dikali 2,857. Selanjutnya penarikan maksimal dengan biaya 28% sama dengan total PP dikurang 10 dibagi 4,571 dikali 3,571. Begitu juga dengan selanjutnya, kita di sini sudah menyajikan penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 2. Di sini perbedaannya mudah saja. Kalau bintang 1 kan modalnya 10 pp. Maka rumusnya tinggal dirubah di sini. Kalau di bintang 2 tinggal dikurangin 100 pp. Nah, rumusnya sama ya, tinggal di sini dirubah menjadi 100 pp. Begitu juga nanti kalau di bintang ketiga, rumusnya sama saja, hanya saja nanti di sini tinggal dikurangi 500 pp. Begitu selanjutnya. Begitu juga teman-teman dengan penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 4, itu rumusnya sama, hanya saja di bagian ini kita tinggal mengganti angkanya menjadi 1000. Dan di paket bintang 5 pun untuk penarikan maksimal lanjut ke paket bintang 5 itu sama rumusnya, tinggal di sini diganti 5000. Selanjutnya untuk penarikan maksimal lanjut ke paket bintang 6 itu sama, tinggal di bagian ini diganti 10.000. Jadi rumus ini sangat simpel ya teman-teman. Masukkan saja nilainya, masukkan aja total VP yang teman-teman miliki. Di sini total VP yang teman-teman miliki tinggal dimasukkan, dikurangin dengan paket bintang yang ingin teman-teman lanjutkan, maka sisanya itu akan didapatkan hasil maksimal yang bisa ditarik. Baiklah teman-teman, saya akan memberikan contoh. Misalkan kita punya 1000 pp. Berapa yang bisa ditarik secara maksimal? Dengan menggunakan rumus yang saya sajikan tadi akan lebih mudah mendapatkan hasilnya. Contoh, penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 1. Penarikan maksimal dengan biaya 50% sama dengan total pp dikurang 10 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 1000 dikurang 10. Di sini kan kita punya PP 1000 ya. 1000 dikurang 10 dibagi 3 dikali 2. Hasilnya 990 dibagi 3 dikali 2 adalah 660 pp. Selanjutnya contoh penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 2. Penarikan maksimal dengan biaya 50% sama dengan total PP dikurang 100 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 1000 dikurang 100 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 900 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 600 pp. Baiklah, saya contohkan sekali lagi penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 3. Penarikan maksimal dengan biaya 50% sama dengan total PP dikurang 500 dibagi 3 dikali 2. Total PP dikurang 500 adalah 1000 dikurang 500, karena PP kita ada 1000 ya. Dibagi 3 dikali 2. 500 dibagi 3 dikali 2 itu hasilnya 333,33 view point. Jadi begitu teman-teman cara kita mencari berapa sih nilai maksimal yang bisa kita tarik dari VP yang kita miliki. Dengan kita misalnya ingin mulai dari bintang 1 atau kita mulai dari bintang 2 atau kita mulai dari bintang 3. Jadi dengan rumus ini semoga bisa mempermudah kerja teman-teman.
Pasti teman-teman bertanya, dari mana sih rumus ini bisa didapatkan? Oke, saya akan jelaskan dari mana rumus ini kita dapatkan. Inilah asal rumus yang saya sajikan di depan tadi saya dapatkan. Jadi sebelum saya bercerita tentang rumus ini, saya ingin memberikan satu gambaran biar teman-teman itu gampang memahaminya. Begini teman-teman, misalnya kita punya 1000 pipi ya. Nah, kita punya 1000 pipi. Kemudian ingin kita tarik semua. Tetapi di sini kita ingin setar di bintang 1. Jadinya kan kalau 1000 pipi ingin kita tarik semua, kita setar di bintang 1, ya kita sisakan dong 10 pipi. Nanti yang kita tarik tinggal 1000 dikurangin 10 kan. Jadinya 990 pipi. Nah, 990 pipi inilah yang nantinya akan kita tarik. Di sini kalau kita 990 pipi ingin kita tarik, kita pasang di exchange counter, nggak bisa kan? Karena nanti kalau kita narikkan 990, biaya penarikannya dari mana? Nah, jadi kan kita harus menarik 990 ini semuanya. Tetapi bagaimana kita menemukan berapa sih yang bisa kita tarik secara maksimal? Nanti kalau jumlah secara maksimal itu ditemukan, kemudian dengan biaya penarikan, jadi jumlah yang ingin kita tarik secara maksimal ini kalau dikenakan biaya penarikan, itu antara jumlah penarikan maksimal dengan biaya penarikannya itu kalau dijumlahkan akan berjumlah 990. Nah, disitulah yang harus kita cari, berapa nilai maksimal yang harus kita tarik atau berapa penarikan maksimal yang harus kita dapatkan. Sehingga kalau nilai penarikan maksimal ini kemudian dikenakan biaya penarikan, ternyata biaya penarikannya dijumlahkan dengan penarikan maksimal yang kita lakukan, itu klop akan mencapai nilai 990. Artinya 990 pipi itu tertarik semua. Jadi kita menarik pipi, ada dana penarikannya, pipinya bisa ditarik semuanya. Nah, disinilah kita harus mencari berapa nilai penarikan maksimal. Jadi teman-teman, kalau kita ingin menemukan sebuah rumus, itu kita mainkan dulu logika kita. Logika kita itu disesuaikan dengan rumus yang ingin kita buat tadi. Kalau logika secara matematikanya itu sudah benar, baru kita jalankan aja dengan ilmu aljabar, pasti nanti ketemu rumusnya. Nah, di sini logika rumusnya sudah benar. Logika rumusnya adalah total pipi dikurangin 10. Ini kalau kita mau dimulai dari bintang 1 ya, sama dengan penarikan maksimal ditambah biaya penarikan. Nah, logikanya seperti yang saya ceritakan tadi, logikanya sudah benar, kita buatlah rumus itu. Nah, dengan ilmu aljabar. Jadi di sini penarikan maksimal ditambah penarikan maksimal dikali 50%. Nah, kan kalau 50% ya kan. Kemudian kita terusin lagi rumusnya, penarikan maksimal ditambah penarikan maksimal dikali 50 dibagi 100. Nah, 50 dibagi 100 itu sama dengan setengah. Jadi rumusnya lebih disingkat lagi ya. Penarikan maksimal ditambah penarikan maksimal dikali setengah. Nah, ini lebih dipersingkat lagi rumusnya. Disederhanakan lagi rumusnya, sama dengan penarikan maksimal ditambah penarikan maksimal per 2, karena penarikan di sini ya, penarikan maksimal dikali setengah ini sama dengan penarikan maksimal dikali 1 per 2. Itu bisa ditulis dalam ilmu aljabar penarikan maksimal per 2. Jadi penarikan maksimal ditambah penarikan maksimal per 2 itu bisa disederhanakan, rumusnya menjadi penarikan maksimal buka kurung 1 ditambah setengah tutup kurung. Nah, setelah kita sederhanakan rumusnya seperti ini, maka akan kita dapatkan rumus penarikan maksimal sama dengan 2 per 2 ditambah setengah. 2 per 2 ini mewakili angka 1, karena boleh ditulis 1, boleh ditulis 2 per 2. 2 per 2 itu kan 2 dibagi 2 kan 1 juga nilainya kan. Jadi mau pakai yang ini, mau pakai yang ini sama saja. Yang penting secara hukum matematika kita tidak menyalahi aturan. Kita tidak menyalahi aturan, jadi rumusnya boleh kita ganti seperti ini. Yang penting nilainya tidak berubah. Nah, di sini nilainya tidak berubah. 1 itu ditulis 2 per 2 tidak akan berubah. Di sini 1 ditambah setengah nilainya 1,5.
Kalau 2/2 ditambah setengah itu juga nilainya 1/2. Jadi ini rumus ini boleh ditulis seperti ini. Kenapa kita tulis seperti ini? Karena di sini kita memiliki pembagi. Pembaginya harus disamakan. Sehingga nanti kalau pembaginya harus disamakan, kita bisa menjumlahkan yang dibagi. Yang dibagi adalah 2 ditambah 1. Nah, secara aljabar itu kalau dijumlahkan, cukup yang dijumlahkan nilai yang dibagi, sementara pembaginya tetap. Jadi kalau 2/2 ditambah 1/2 itu akan diperoleh hasil 3/2. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Penarikan maksimal itu dikali 3/2. Nah, artinya kalau tutup kurung ini dikali ya, teman-teman. Jadi di sini disederhanakan lagi, bisa ditulis seperti ini. Penarikan maksimal dikali 3/2. Nah, sampai di sini semua rumus ini diolah mengikuti aturan dan tata cara ilmu aljabar yang tepat. Jadinya di sini tidak ada yang dilanggar. Jadi oke, nilainya masih tidak berubah. Secara hukum matematika, jika operasional perkalian dipindahkan ke sebelah sisi tanda sama dengan, maka akan menjadi pembagi. Sehingga rumusnya berubah menjadi seperti ini. Nah, kan rumus ini kalau kita sederhanakan kan total PP itu kan langsung dapat yang seperti ini, ya kan? Nah, itu kita pindahkan total PP-nya ini. Nah, yang paling sederhana adalah penarikan maksimal dikali 3/2. Jadi ini rumus dari atas ini ya. Nah, ini diperoleh rumus total PP dikurang 10 sama dengan penarikan maksimal dikali 3/2. Setelah rumus sederhana ini kita dapat, kita olah. Kita kan niatnya ingin mencari penarikan maksimal. Sehingga di sini kita taruh penarikan maksimal itu di depan. Penarikan maksimal itu berapa sih? Nah, kalau penarikan maksimal kita tarik ke sisi tanda sama dengan sebelah kiri, maka kita akan memperoleh maksud dan tujuan kita. Kita akan memperoleh rumus penarikan maksimal. Nah, di sini kita sudah sampai kepada titik memperoleh rumus penarikan maksimal. Jadi, rumus penarikan maksimal sama dengan total PP dikurang 10 dibagi 3/2. Kenapa dibagi 3/2? Karena 3/2 ini kenapa dibagi 3/2? Kan di sini tadinya dikali karena dia pindah ke sisi sebelah kiri dari tanda sama dengan, maka tandanya diganti menjadi bagi. Ini pun mengikuti peraturan ilmu aljabar. Sehingga diperoleh rumus seperti ini. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Secara aljabar, kalau 3/2 itu membagi satu bilangan, kemudian ingin kita balik menjadi tanda kali, itu bisa. Tapi nanti di sini dibalik juga menjadi 2/3. Sehingga rumus ini bisa ditulis menjadi total PP dikurang 10 dikali 2 dibagi 3. Ini nilainya sama. Nilai atas dan nilai bawah ini sama. Ini sudah mengikuti rumus matematika secara aljabar ya. Jadi tidak merubah nilai. Jadi boleh ditulis seperti ini. Nah, kemudian di sini kemudian saya pindah lagi di bawahnya menjadi rumus seperti ini. Jadi berubah lagi rumusnya. Jadi total PP dikurang 10 dibagi 3 dikali 2. Jadi boleh juga. Jadi nilainya sama. Jadi nilainya sama semua nih. 1, 2, 3 ini nilainya sama. Kenapa saya bilang sama? Operasi pembagian dan perkalian itu setingkat. Jadi mau dibolak-balik tidak masalah. Kecuali kalau di sini tercampur dengan ada operasi penjumlahan atau pengurangan, itu tidak boleh dibolak-balik. Tapi di sini operasinya adalah operasi pembagian dan perkalian yang tingkatan mereka itu satu level. Jadi boleh dibolak-balik. Jadi rumus yang di atas boleh ditulis menjadi rumus yang di bawah ini. Dari situlah saya memperoleh rumus penarikan maksimal. Jadi begitu teman-teman ceritanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Maaf sekali ini memang agak jelimet. Jadi begitulah teman-teman. Nanti kalau kita ingin mencari rumus yang 30%, ya tinggal 30% kita masukkan ke rumus ini. Jalannya sama saja sehingga nanti didapatkan rumus seperti ini ya. Jadi angka 4,33 dikali 3,333 ini jalan ceritanya sama dengan yang di atas. Jadi pada dasarnya teman-teman yakin bahwasannya rumus yang saya tampilkan itu adalah rumus yang benar, bukan rumus yang asal-asalan, dan sudah saya ceritakan juga cara mendapatkannya. Jadi yakinlah pakai saja rumus itu dan yakin benar. Insya Allah benar rumus itu tidak salah.
Baiklah teman-teman, sekali lagi saya tampilkan secara menyeluruh rumus-rumusnya. Nah, ini saya tampilkan agak lama ya, jadi teman-teman bisa melihatnya atau mungkin mengkopinya. Jadi sambil saya ceritakan ya, ini penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 1. Ini penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 2. Ini penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 3. Ini penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 4. Ini penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 6. Nah, satu lagi bintang 5 ya, bintang 5 maaf. Satu lagi. Nah, ini penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 6. Baiklah teman-teman, semoga yang saya buat ini bermanfaat, bisa mempermudah kerja teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.